Shalom, senang kembali dalam program Deep Talk with Paste. Di hari Senin malam ini kita boleh bertemu dalam Tadarusan Alkitab. Kita akan melanjutkan pembahasan kita, pembacaan kita dari kitab Obadya ya, pasal yang kedua. Maafkan saya, Amos ya, Amos pasal yang kedua. Obadya hanya satu pasal sudah kita selesaikan 2 hari atau pada Tadarusan di minggu yang lalu. Kita akan masuk dalam Amos pasal yang kedua. Dan saya mengajak kita untuk mempersiapkan diri, dan sebelum kita mulai, saya mengajak kita bersama berdoa. Karena meminta campur tangan Roh Kudus itu penting dalam tadarusan kita. Karena memang dalam tadarusan ini, saya tidak akan coba menggali Alkitab dengan dalam, gitu ya. Tidak ada buku-buku tafsir, tidak ada kata-kata bahasa aslinya. Saya hanya ingin menginspirasi saudara bahwa membaca Alkitab meskipun kita tidak punya ilmu teologi yang cukup baik, gitu ya, atau mumpuni, kita bisa kok ya. Alkitab itu pasti akan jelas buat siapapun yang membacanya ketika kita membacanya dengan hati yang tulus dan meminta pertolongan Tuhan. Ya, mari sama-sama kita berdoa. Makasih Tuhan, kami boleh ada di Senin ini untuk melanjutkan tadarusan Alkitab kami. Berikan hikmat kepada kami, Roh Kudus tolong kami, sehingga ayat-ayat yang kami baca terang benderang buat kami, dan kami akhirnya bisa memahami tentang Tuhan dan iman kami kepadamu lebih dalam lagi. Jangan satupun kami yang kau lalui, kami siap diberkati. Kekasih Tuhan, kita siapkan Alkitab kita masing-masing. Amos pasal yang kedua. Besar perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ya, jadi ada Amos pasal 2, ada bantuan di layar ini ya. Saya mengajak kita untuk membaca pasal 2. Setahu saya, tadi lihat sepintas ayatnya tidak banyak, saudara ya. Sama-sama saya. Demikian firman Tuhan, Amos pasal 2, ayat 1. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Moab, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena ia telah membakar tulang-tulang Raja Edom menjadi kapur, aku akan melepas api ke dalam Moab sehingga Puri Keriot dimakan habis. Moab akan mati di dalam kegaduhan, diiringi sorak-sorai pada saat sangkakala berbunyi. Aku akan melenyapkan penguasa dari antaranya dan membunuh segala pembesarnya bersama-sama dengan dia, firman Tuhan. Kembali dalam ayat-ayat ini kita membaca lagi ya, tipikal ya, pengulangan dari penekanan karena 3 perbuatan jahat bahkan 4, aku tidak akan menarik lagi keputusanku, di mana kemudian kalimatnya adalah kalimat-kalimat penghukuman Tuhan terhadap sebuah negara, terhadap sebuah kerajaan atau bangsa atau kota tertentu. Dalam hal ini pasal 2 bicara mengenai Moab ya, bicara mengenai Edom, yang memang orang Edom, Raja Edom itu adalah penguasa Moab ya. Dan saya tidak mendalami ya apa yang diperbuat oleh orang Moab dan Raja Edom terhadap Tuhan ya, yang melukai hati Tuhan. Itu butuh penggalian tersendiri. Tapi seperti Amos pasal pertama yang saya mau garis bawahi dari kalimat yang diulang-ulang, karena 3 perbuatan jahat bahkan 4 Tuhan akan menghukum. Itu artinya mengindikasikan bahwa ya kesabaran Tuhan itu ada batasnya. Jadi jangan menjadi orang Kristen yang bebal begitu, yang berpikir pokoknya udahlah buat dosa aja, nanti minta ampun pasti diampuni. Udah diampuni, udahlah buat dosa lagi lah, nanti minta ampun lagi, cengli. Tuhan itu maha baik, Tuhan itu maha kasih, Tuhan akan maha pengampun, dia akan mengampuni. Jangan kau berpikir begitu. Ada waktunya nanti bahwa ketika kita dengan sadar terus mengulang salah kita,
3, 4, 5, 6 kali, bahkan Tuhan masih kasih kesempatan sampai 7 kali bahkan. Dan kali ke-8 nggak ada pengampunan lagi buat kita. Tuhan akan menghukum kita ya supaya kita benar-benar mau bertobat. Pertanyaannya, ketika Tuhan akhirnya kasih karunia-Nya atau belas kasihannya tidak lagi ada buat kita dan penghukuman diberikan kepada kita. Pertanyaannya, ketika penghukuman itu kita sedang alami, kita punya kesadaran nggak untuk bertobat? Itu kan masih pertanyaan ya. Nah, takutnya saya ketika akhirnya Tuhan menghajar kita dengan hukuman, kita tidak sadar, kita tidak mau bertobat, dan akhirnya kita binasa selama-lamanya. Dan itu menjadi sesuatu yang mengerikan, ironis. Kenapa? Karena sebenarnya kita sudah menerima kasih karunia Tuhan lewat iman kita sebelumnya kepada Tuhan. Tapi karena kita mengabaikan semua itu, menganggap remeh, seperti Esau menganggap remeh hak kesulungan. Kita menganggap remeh kasih karunia Tuhan dengan hidup yang semaunya sendiri, jauh dari apa yang Tuhan mau kita lakukan. Akhirnya kasih karunia hilang, seperti Esau kehilangan hak kesulungan karena kebodohannya. Kita orang Kristen juga bisa kehilangan hak atau kasih karunia yang Tuhan sudah berikan karena kebodohan-kebodohan yang kita ulang terus-menerus. So, hati-hati. Lanjut ayat keempat, hukuman atas Yehuda. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Yehuda, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, oleh karena mereka telah menolak hukum Tuhan dan tidak berpegang pada ketetapan-ketetapannya, tapi disesatkan oleh dewa-dewa kebohongannya yang diikuti oleh nenek moyangnya. Aku akan melepaskan api ke dalam Yehuda, sehingga puri Yerusalem dimakan habis. Di ayat-ayat ini jelas bahwa penghukuman Tuhan bukan saja diberikan atau dilakukan kepada bangsa-bangsa kafir, bangsa-bangsa yang di luar umat pilihan Tuhan, tapi terhadap Yehuda, bangsa pilihannya ini. Bangsa yang disebut biji matanya Tuhan ini, Tuhan juga nggak tahan-tahan untuk menghukum Yehuda ketika waktunya buat Yehuda habis. Jadi jangan juga berpikir kita sebagai orang percaya, kita merasa kita adalah anaknya Tuhan, dan Tuhan adalah Bapa kita. Terus kita akan terus dalam perlindungan kasih Bapa yang tidak akan pernah menghukum kita. Bagi saya secara pribadi, ya kalau ada orang tua tahu anaknya salah dan anaknya dibiarkan saja tanpa ditegur dan bahkan tanpa dihukum ketika teguran tidak didengar, ini orang tua yang menjerumuskan anaknya semakin jatuh dalam dosa. Orang tua yang tidak bertanggung jawab, orang tua yang sebenarnya tidak mengasihi, orang tua yang bodoh. Tuhan, Bapa di surga, orang tua yang baik, Bapa yang baik. Jadi, Bapa yang baik, sebagai Bapa yang baik, ketika anaknya itu terus-terus dilihatnya menentang dia pasti akan tegur. Nasihati dulu sekali, 2 kali. Ditegur dengan hukuman yang kecil. Tapi ketika sang anak yang dikasihinya ini terus bebal, tegar tengkuk, keras hati, keras kepala, ya, bebal, apalah sebutan yang lainnya, ya pasti Tuhan akan menghukum. Itu dia lakukan kepada Israel, itu dia lakukan kepada bangsa Yehuda, dan masakan kepada Israel dan Yehuda dilakukan kepada kita, orang Kristen tidak dilakukannya. Masa Tuhan pilih kasih begitu? Come on. Ya, karena ada pengajaran di luar sana yang berkata kita ini bukan orang Israel jasmani yang dihukum Tuhan, kita adalah anak, bukan sekedar umat pilihan, tapi kita adalah anak. Kita tidak mungkin dihukum Tuhan. Loh, iya kalau kita hidup dalam naungan kasih-Nya, iya kalau kita hidup dalam hukum aturan mainnya. Nah, kalau kita dengan sadar tinggalkan Dia, apakah status anak itu akan terus ada dalam diri kita? Anak yang bungsu itu, status anaknya dipulihkan ketika dia kembali kepada bapaknya. Tapi kalau dia tidak mau kembali, dia tetap keraskan hati untuk tidak mau kembali ke rumah bapaknya. Meskipun sertifikat kelahirannya adalah anak dari sang bapak, ya, tapi karena dia tidak pernah kembali, ya status anaknya tidak akan pernah dipulihkan, kan? Benar ya saudara ya? Jadi ayo sama-sama ya menyadari hal ini. Kalau Israel saja sebagai carang yang asli itu bisa dipatahkan ketika tidak mau berbuah, kita yang carang liar ini pasti juga akan alami hal yang sama. Jadi ini adalah firman buat kita. Jangan bodoh, jangan bebal. Salah ya okelah, manusiawi, segera bertobat.
Kalau sudah bertobat, jangan buat salah lagi. Apalagi salah yang sama. Ya, terus hidup dalam Tuhan. Minta Tuhan agar menolong kita, memampukan kita tidak buat salah lagi. Dan cobalah hidup mati-matian. Bisa hidup yang tidak buat salah. Artinya menyenangkan Tuhan sampai akhir hidup kita. Dipertahankan. Lanjut. Hukuman atas Israel. Di awal atas tadi adalah hukuman atas Yehuda, sekarang hukuman atas Israel. Beginilah firman Tuhan. Karena 3 perbuatan jahat Israel, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka menjual orang benar karena uang dan orang miskin karena sepasang kasut. Mereka menginjak-injak kepala orang lemah dalam debu dan membelokkan jalan orang sengsara. Anak dan ayah pergi menjamah seorang perempuan muda sehingga melanggar kekudusan namaku. Mereka merebahkan diri di samping setiap mezbah di atas pakaian gadaian orang dan minum anggur orang-orang yang kena denda di dalam rumah Allah mereka. Padahal akulah yang memunahkan dari mereka orang Amori yang tingginya seperti pohon aras dan yang kuat seperti pohon terbantin. Aku telah memunahkan buahnya dari atas dan akarnya dari bawah. Padahal akulah yang menuntun kamu keluar dari tanah Mesir dan memimpin kamu 40 tahun lamanya di padang gurun supaya kamu menduduki negeri orang Amori. Aku telah membangkitkan sebagian dari anak-anakmu menjadi nabi, sebagian lagi menjadi teruna-teruna menjadi nazir. Bukankah betul-betul begitu, hai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan. Tapi kamu memberi orang nazir minum anggur dan memerintahkan kepada para nabi, jangan kamu bernubuat. Sesungguhnya aku akan mengguncangkan tempat kamu berpijak seperti goncangan kereta yang syarat dengan berkas gandum. Orang cepat tidak mungkin lagi melarikan diri. Orang kuat tidak dapat menggunakan kekuatannya dan pahlawan tidak dapat melarikan diri. Pemegang panah tidak dapat bertahan, orang yang cepat kaki tidak akan terluput, dan penunggang kuda tidak dapat meluputkan diri. Juga orang yang berhati berani di antara para pahlawan akan melarikan diri dengan telanjang pada hari itu. Demikianlah firman Tuhan. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Penghukuman Tuhan bukan saja diberikan kepada Yehuda yang memang melanggar, tapi juga kepada Israel. Dalam konteks Amos, Israel dan Yehuda sudah menjadi 2 kerajaan yang berbeda. Yang saya dapatkan, yang Tuhan taruhkan di hati saya tidak mendalami ini secara spesifik loh. Saya baru membaca Amos 2 ini ketika saya rekaman ini. Yang Tuhan taruhkan, itu jadi artinya, ya kita tidak boleh menganggap bahwa diri kita adalah kelompok Kristen yang benar dan ada kelompok Kristen lain yang tidak benar gitu ya. Andai kata benar, ada 2 kelompok Kristen, ada 2 gereja, ada 2 sinode, ada 2 doktrin yang berbeda. Selama kita hidup benar, ya kita tidak akan dihukum Tuhan. Tapi kalau kita melanggar perintahnya, ya kita akan juga dihukum Tuhan. Ya, Israel, ya bagi bangsa Israel, bagi negara Israel saat itu, ya mereka yang benar, Yehuda yang salah. Sebaliknya di mata bangsa Yehuda, mereka lah yang benar, Israel yang salah. Tapi ketika baik Israel dan Yehuda sama-sama salah di mata Tuhan, mereka dihukum Tuhan. Jadi nggak ada yang kebal terhadap hukuman ini. Siapapun saudara. Ya. Meskipun kau berkata, saya orang kaya, punya uang banyak, saya punya kekuatan politik, saya punya kekuatan ekonomi, saya akan bisa mempertahankan hidup saya di zaman yang susah ini. Perhatikan tadi ayat-ayat dalam bahasanya Amos, dalam konteks saat itu. Ya. Orang yang cepat nggak mungkin melarikan diri. Orang yang kuat nggak mungkin menggunakan kekuatannya. Bahkan pahlawan tidak dapat melarikan diri. Pemegang panah tidak dapat bertahan. Orang yang cepat kaki tidak akan terluput. Penunggang kuda tidak dapat meluputkan diri. Orang yang berani di antara para pahlawan akan melarikan diri dengan telanjang pada hari itu. Nggak ada yang sanggup membuat kita bertahan. Apapun kekuatan kita ketika Tuhan sudah menghukum kita. Ketika Tuhan ingin misalnya menghukum kita dengan misalnya benda-benda luar angkasa yang jatuh ke bumi. Terus mensiasati itu karena ada beberapa waktu sehingga kau membangun bunker di bawah tanah, di dalam tanah. Kau berpikir dengan baja yang tebal yang melapisi bunkermu, dengan persediaan makanan yang ada di situ bisa membuat secara matematis kau bisa bertahan setahun 2 tahun. Tapi kalau Tuhan yang sudah ingin membinasakan engkau, bunker, tempat perlindungan sekuat apapun, persediaan akomodasi makanan sebanyak apapun yang kita siapkan, kita akan mati juga. Baik-baik perhatikan. Maka jangan sombong dengan kekuatan kita. Kekuatan kita sekuat apapun itu debu di hadapan Tuhan. Maka saya sedih kalau melihat ada orang terlalu bangga dengan apa yang dia miliki. Saya sedih kalau ada orang terlalu sombong dengan apa yang sudah dia capai.
Semua itu fana. Di hadapan Tuhan tidak ada artinya. Yehuda, Israel, itu adalah negara-negara atau bangsa-bangsa di mana Tuhan mengikatkan janji spesifik kepada mereka. Tapi ketika mereka berdosa, mereka salah, Tuhan tetap menghukum mereka dan tidak ada yang luput di antara mereka. Satu pun kalau Tuhan mau menghukum, nggak ada yang bisa luput. Jadi, ayo sama-sama kita terbuka pikiran kita, terbuka wawasan kita. Milikilah iman yang tepat, iman yang benar itu. Jangan jadi orang Kristen yang bodoh bahwa kalau sudah menjadi orang Kristen, sudah menjadi pengikut Kristus, sudah dibaptis, maka kita pasti akan luput dari semua apa yang namanya hukuman itu. Ya, akan luput ketika kita memang tidak melanggar, ketika kita terus ada dalam naungan dan mau berada dalam naungan kepakan sayapnya Dia. Tapi ketika kita dengan sengaja menjauhkan kaki kita dari pelindungan Dia, kita sengaja mengarahkan kaki, pikiran, otak kita untuk menuju tempat yang menjauhi hadiratnya. Kita meninggalkan Dia, kita hianati Dia, kita berbuat dosa, semakin kita menjauhkan diri daripadanya. Masakan Dia masih terus akan mengasihi kita? Oh, pikir siapa dirimu? Bisa membuat Tuhan itu membuatmu terlalu spesial, sehingga tidak akan menghukummu meskipun kau dengan sengaja berbuat dosa. Tuhan itu kudus. Tanpa kekudusan tidak seorang pun bisa melihat Dia. Bahkan anak tunggalnya saja ketika menanggung dosa manusia, itu Bapa mengalihkan wajahnya kan. Maka Yesus sang anak ketika digantung di atas salib di Getsemani itu, maafkan saya, di Golgota itu, dia teriak, Elai, Elai, lema sabachthani. Bapakku, Allahku, kenapa kau tinggalkan aku? Sang anak tunggal saja Bapa tidak mau lihat ketika Bapa tahu sang anak sedang menanggung dosa. Apalagi saudara, apalagi saya. Ketika kita dengan sadar berbuat dosa, bahkan menikmati dosa, pertanyaannya apakah Bapa masih mau melirik kita? Melihat tidak. Bahkan melirik pun tidak. Karena Dia kudus adanya. Kalau Dia sudah memalingkan wajahnya dari kita, ya hukuman pasti akan menimpa kita. Sang jahat pasti akan menguasai kita. Kita akan hidup dalam penderitaan, dalam kesusahan, terus menggulung itu. Membuat kita akhirnya semakin menjadi manusia-manusia yang terikat dengan dunia, semakin menjauhi Dia. Dan kalau sudah begini susah kita kembali. Susah. Anak bungsu yang terhilang itu butuh keberanian, butuh kemauan, butuh kerendahan hati untuk mau melangkahkan kakinya ke rumah Bapa. Saya percaya ketika dia semakin dekat dengan rumah Bapanya, dia semakin menahan-nahan kakinya untuk tidak cepat-cepat. Mungkin ketika ada pohon besar, dia bersembunyi di batang pohon itu sambil dia berpikir, terus nggak ya? Terus nggak ya? Karena dia tahu Bapanya pasti marah. Dia sudah salah sama Bapanya. Tapi ketika dia mau beranikan diri, nggak apa-apalah. Andai kata Bapa marah pun karena warisannya sudah aku hambur-hamburkan, aku nggak dianggapnya anak, cuma dijadikan budak. Tapi paling tidak aku bisa makan. Sebab budak-budak di rumah Bapakku makanannya masih enak dibandingkan kemarin aku makan makanan babi. Ketika dia berani melangkah untuk bertobat kembali ke rumah Bapa, dan Bapa melihat, Bapa lari cepat-cepat. Bapa yang menghampiri sang anak, memeluk sang anak yang bau kotor, berdebu, memanggil orang-orangnya untuk memandikan, kasih cincin, kasih jubah, buat pesta. Itu terjadi kalau kita, seperti si anak bungsu ini, mau kembali kepada Tuhan. Tapi kalau nggak kembali, apakah Bapa membuat pesta buat kita? Apakah Bapa akan memberikan cincin dan jubahnya kepada kita? Ya enggak lah. Wah, kita nggak mau kembali. Jadi yuk, di tadarusan di Senin ini memulai atau menutup hari pertama di minggu yang baru ini, hari Senin, dengan kita bertobat kepada Tuhan. Ya. Jangan bebal, jangan sombong, merasa sudah Kristen, bahwa berbuat dosa tinggal minta ampun pasti diampuni.
Sekali mungkin diampuni, 2 kali mungkin diampuni. Mungkin beberapa saudara ada yang sampai 5-6 kali diampuni. Tapi ada juga saya yakin beberapa saudara yang baru 2 kali pun sudah dihukum sama Tuhan. Karena Tuhan tahu, yang paling tahu siapa diri kita. Ya. Dan ya setiap Tuhan bertindak atas kita, ya itu tidak sama terapinya dengan orang lain. Ya, karena Tuhan tahu setiap kita berbeda. Maka nggak bisa jadikan ukuran. Ya. Di ayat-ayat Alkitab ini, di Amos ini 3-4 kali. Apakah berarti baru kali dosa yang ketiga, perbuatan pelanggaran yang keempat Tuhan menghukum? Ya nggak juga. Tapi intinya yang berkali-kali saya bagikan dalam Amos 1 dan hari ini Amos 2. Bahwa Tuhan itu tidak kompromi dengan salah. Ketika dengan sadar kita terus berbuat salah, maka pasti ada punishment, penghukuman dari Dia. Penghukuman Bapa kepada anaknya. Karena Bapa ingin anaknya bertobat. Karena Bapa ingin anaknya hidup benar. Karena Bapa ingin anaknya benar-benar hidup seperti yang Dia kehendaki. Yuk sama-sama berubah. Sama-sama bertobat. Jangan seperti Yehuda dan Israel yang karena kebebalannya terus berbuat dosa di hadapan Tuhan dan akhirnya dihukum Tuhan. Ketika Tuhan sudah berikhtiar menghukum, sehebat apapun orang Israel, sehebat apapun orang Yehuda, nggak ada yang bisa tahan. Nggak ada yang bisa selamat. Nggak ada yang bisa jumawa berkata, hahaha, penghukuman Tuhan tidak berlaku atasku. Sebab tidak ada yang bisa menahan ketika Tuhan sudah menghukum manusia. Semua pasti merasakan penghukumannya. Semoga dipahami, semoga dimengerti, dan kita sama-sama berupaya menjadi anaknya yang hidup berkenan pada Tuhan. Hanya sampai ayat 16 Amos pasal 2 ini. Ya, saya cuma mendapatkan itu di dalam Amos pasal 2. Maafkan saya kalau saya tidak bisa mendalami lebih dalam lagi, karena memang dalam konteks materi Deep Talk with Pastor Tadarusan Alkitab, saya hanya ya yang ditaruhkan Tuhan di hati saya yang saya bagikan. Saya tidak ada pendalaman khusus dari materi ini. Karena tujuan ini hanya ingin menginspirasi saudara. Bahwa saudara pun kalau mau belajar Alkitab dan mengandalkan Roh Kudus, pasti mendapatkan sesuatu, rema. Kita sudah lewati perjanjian baru. Kita sudah masuk kitab perjanjian lama yang ke-8. Perhatikan, saya selalu mendapatkan sesuatu dari ayat-ayat yang saya baca dan saya bagikan kepada saudara. Nggak pernah dapatkan dalam satu episode Tadarusan Alkitab saya kehabisan kata-kata dan tidak bisa membagikan sesuatu yang Tuhan taruhkan di hati saya. Selalu ada. Meskipun mungkin mirip, tapi selalu ada yang baru. Amos 1, Amos 2 hari ini itu mirip. Tapi tetap kalau kau perhatikan apa yang saya dapatkan, rema yang saya dapatkan di Amos 1 dan Amos 2, ada sedikit perbedaan, penajaman. Itu kenapa terjadi? Karena saya benar-benar mau belajar dengan hati yang tulus. Dan saya sudah lewat doa awal tadi meminta campur tangan Roh Kudus agar memberikan hikmatnya kepada saya. Kalau kau lakukan yang saya lakukan, maka siapapun saudara ketika baca Alkitab pasti mendapat berkat. Pujilah Tuhan Yesus.
Saudara, ada flyer tadi kita buka kelas pneumatologi, yakni kelas belajar tentang Roh Kudus. Kebetulan saya yang mengampu, saya yang mengajar. Bapak Ibu yang mau belajar bersama saya tentang Roh Kudus bisa daftar. Tadi ada nomor teleponnya, nomor telepon Bu Esther, ada juga scan barcode-nya. Bapak Ibu tinggal scan barcode itu, maka akan masuk dalam formulir pendaftaran. Bapak Ibu isi semuanya, kirim, di-send, maka akan langsung direspon nanti sama admin atau Bu Esther untuk didata, dan Bapak Ibu akan masuk dalam grup WhatsApp sehingga nanti ketika waktunya link dari aplikasi Zoom di mana kita bisa berinteraksi secara online itu akan diberikan dan kita akan belajar beberapa kali pertemuan tentang Roh Kudus. Ini kelas bagi orang awam, tidak ada tugas, biayanya cuma 100.000, murah sekali saudara ya. Jadi di hari ini Pertalite aja sudah naik ya. Pasti harga satu mangkuk bakso sudah mencapai 20.000, 30.000-an gitu ya. 100.000 cuma tidak makan bakso 3-4 kali. Bapak Ibu puasa tidak makan bakso ya. Bapak Ibu bisa belajar tentang Roh Kudus lebih dalam lagi. Ya, jadi ayo sama-sama kita belajar di akhir zaman ini punya pemahaman iman yang jauh lebih benar. Kalau sudah diberkati lewat Tadarus Alkitab ini, saya berharap saudara mensubscribe program ini, channel ini, di-like, di-share link ini, bagikan kepada yang lainnya lewat WhatsApp, sehingga banyak orang yang semakin tahu ada program Tadarusan Alkitab, bisa belajar Alkitab bersama setiap hari dengan saya, dan kita bertumbuh bersama-sama dengan pemahaman iman yang baik dan benar ya. Terus dukung doa program ini. Kalau saudara digerakkan Tuhan untuk memberkati secara finansial program ini, ada nomor rekening yang dipaparkan yang ada di layar. Bapak Ibu bisa kirimkan via M-Banking kah, transfer kah kepada nomor rekening ini, dan semua yang didapatkan dikumpulkan dalam rekening ini akan dipakai untuk mengembangkan pelayanan digital ministry The Warriors ini. Terima kasih buat kebersamaannya, dan sebelum kita akhiri, kita satu dalam hati kita kembali berdoa. Makasih Roh Kudus buat Amos 2 yang kami pelajari beberapa menit ini. Kami belajar, kami punya pemahaman yang baru tentang bagaimana kami harus bersikap sebagai orang yang benar. Ampuni salah dosa kami, Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Selamat istirahat, sampai jumpa Selasa malam esok di Tadarusan Alkitab kita berikutnya di Amos pasal yang ketiga. God bless you.